Kata orang bijak, ikan air tawar gak akan bisa hidup di laut. Dan ikan laut gak akan bertahan lama di air tawar. Dan ini bukan tentang ikan mana yang lebih baik, ikan laut atau ikan air tawar. Tapi keduanya memang punya tempat yang berbeda untuk bisa hidup maksimal. Salah satu alasan terbesar kenapa kita sering jenuh berada di lingkungan, tempat kerja, komunitas, atau circle pertemanan tertentu yang kenyataannya semakin bertambahnya usia ternyata semakin kecil dan sempit. Jawabannya adalah tonton video ini sampai habis. Hai, Assalamualaikum semua. Video Ada Apa kali ini nggak terlalu banyak opening, karena dibuat memang untuk menjawab salah satu pertanyaan teman-teman yang masuk saat kita ngebuka Q&A Ada Apa di story Agi akun @sarianavita. Nah, untuk yang belum follow dan mau ikutan Q&A di minggu selanjutnya, silahkan cek dulu akun Instagramnya. Untuk yang udah follow dan bertanya tentang circle pertemanan, maka video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, salah satu pertanyaan yang masuk irisannya paling banyak adalah kenapa di usia tertentu circle pertemanan kita makin kecil dan kita jadi mulai jenuh dengan orang lain. Firstly first, saya setuju banget dengan pertanyaannya, bahwa semakin bertambahnya usia, umumnya circle pertemanan kita makin sempit. Berteman dan sering berkomunikasinya tetap sama, tapi sebetulnya yang itu-itu aja. Mulai kebentuk ring 1, ring 2, dan ring 3 pertemanan kita. Dan yang lebih parahnya lagi teman-teman, kita jadi gampang banget jenuh dengan orang. Nah, karena yang teman-teman tanyakan itu relate banget dengan apa yang sebetulnya saya alami juga, akhirnya saya berusaha untuk mencari tahu dong, sebetulnya ini ada apa, kenapa, apakah ini adalah hal yang wajar, dan bagaimana cara kita menghandle-nya. Well, tanpa babi bu lagi, kita langsung aja masuk ke 3 alasan yang membuat kita jenuh dengan orang lain. Alasan yang pertama adalah karena kurangnya relevansi habit. Nggak nyambung, yang satu sukanya apa, yang satu sukanya apa. Si A senang dengan dunia elektronik, gadget, teknologi. Si B passionate dalam dunia sosial politik. Nah, dalam hal ini setiap orang kan memang punya hobi ya, punya kebiasaan dan passion yang berbeda. Nggak bisa kita pungkiri teman-teman. Makanya saat kita mau nyambung ngomong sama orang misalnya, maka yang harus dilakukan adalah perbincangan apa yang kita punya frekuensi sama dengan dia, maka itu yang diomongin. Gak mungkin memaksakan keduanya. Dalam satu komunitas nih, scholarship hunters misalnya, otomatis yang akan bertahan dan tidak jenuh berada di sana adalah yang memang punya aktivitas dan keinginan untuk mendapatkan beasiswa. Benar nggak? Dalam komunitas literasi misalnya, tentu adalah kumpulan orang yang punya interest dan habit yang kurang lebih sama. Demikian seterusnya. Nah, apakah habit itu bisa dibentuk dan diciptakan? Jawabannya sangat bisa. Gimana caranya? Tonton ada buku episode keempat yang linknya nanti saya taruh di box description. Kita udah bahas di sana. Alasan yang kedua, karena rutinitas kita nggak bertambah baik atau tantangannya nggak bertambah. Kalau dalam bahasa Inggris, kita bisa bilang there is no increasing positivity, no improvement. Aktivitas atau rutinitas kita dengan orang lain tersebut nggak membuat kita grow, nggak membuat kita bertumbuh. Nah, dalam konteks ini bisa siapapun. Bisa sesama teman, bisa sepasang kekasih misalnya suami istri, bisa antara anak dan orang tua, bisa atasan dan bawahan dalam dunia profesional atau kerja. Dan teruntuk teman-teman yang senang dunia game, pasti paham banget dan ngerti banget dengan rumus 3%. Dimana di setiap level yang berhasil kita lewati nih, si pembuat gamenya akan menaikkan tingkat kesulitannya 3% dari level sebelumnya. Sehingga memacu kita untuk makin konsentrasi, makin tertantang, karena makin sulit, kita makin mengerahkan kemampuan kita. Saat kita lose atau kalah di level tersebut, ada keinginan untuk mengulangnya, karena kita tahu bahwa tingkat atau level kesulitannya beda. Dan ini nih yang membuat kita nagih, mau lagi. Dan kita jadi nggak gampang jenuh saat main game. Kecuali kalau kita udah ngerasa selesai dengan trik bermain game tersebut, maka bisa dipastikan udah nggak bakal tertarik lagi tuh dengan game tersebut dan kita cenderung bosan. Sama halnya dengan proses belajar, proses bersosialisasi, bahkan dalam hubungan antar manusia. Ternyata, penelitian yang dilakukan oleh Wendy Wood, seorang profesor Psychology and Business dari University of Southern California,
menyebutkan selain habit dan kecenderungan yang sama yang membuat hubungan antar manusia itu bisa long lasting, baik antara satu manusia dengan manusia lainnya, atau komunitas dengan komunitas, atau bahkan hubungan atasan dan bawahan dalam dunia kerja misalnya, bisa bertahan dan mengurangi kejenuhan adalah ketika ada tantangan dan increasing the value, atau membuat kita jadi improve, bertambah baik, kita bisa berkembang. Teman-teman, di tengah video ini dibuat turun hujan, jadi mohon maaf kalau ada suara noise hujan ya. Nah, kita kembali ke topik. Ketika aktivitas dan rutinitas kita dengan teman kita itu nggak membuat kita menjadi lebih baik atau nggak increase the value, kita nggak bertumbuh ketika berteman atau berada di lingkungan tersebut, maka let them go atau let us go. Ya memang nggak tepat aja circumstance-nya. Ikan tawar nggak bisa hidup di air asin. Demikian juga sebaliknya. Ikan laut nggak akan bertahan lama hidup di air tawar. Bukan karena ikan tawar dan ikan lautnya yang nggak bagus, namun bukan di situ pertemanan dan lingkungan yang bisa membuat kita maksimal. Dan alasan yang ketiga, habit lingkungan mendominasi habit diri. Nah, dalam konteks ini memang kan hanya ada dua pilihan ya teman-teman. Kita yang dibentuk atau kita yang membentuk. Nah, dalam proses dibentuk atau membentuk kebiasaan dan karakter ini, satu hal yang penting banget untuk kita sisakan, yaitu ruang untuk diri kita sendiri. Untuk me time, ruang untuk inward looking misalnya, ruang untuk mempertanyakan dan berpikir sendiri, untuk melakukan sesuatu yang menjadi kecenderungan kita, selama itu positif dan tidak mengganggu orang lain ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena saat kita nggak ngasih atau nggak menyisakan ruang untuk diri kita sendiri, maka yang terjadi adalah habit lingkungan akan mendominasi habit kita. Dan ini adalah salah satu ciri orang yang nggak kenal dengan siapa dirinya. Dibentuk total oleh lingkungan, 100% ikut apa yang lingkungannya biasakan. Sebagai makhluk yang dianugerahi akal dan pikiran oleh Tuhan, memberi ruang pada diri kita sendiri, termasuk di dalamnya untuk merenung, untuk berpikir, tak terkecuali me time ya, adalah bukti bahwa kita mensyukuri, merawat, dan memaksimalkan apa yang dititipkan pada diri kita. Nah, terus gimana cara kita berdamai dengan kondisi dan situasi seperti ini? Tips yang pertama adalah cari persamaan. Bahas sesuatu yang menjadi interest bersama. Karena kalau yang kita lihat perbedaannya terus, maka otomatis bakal cekcok alias bertengkar melulu. Toh kita diciptakan oleh Tuhan memang berbeda-beda. Kalau Tuhan bisa menciptakan kita semua dalam satu bangsa, satu suku, satu agama, satu kebiasaan yang nyaris sama, terus kenapa kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dengan bahasa yang juga berbeda? Artinya perbedaan itu adalah sebuah kepastian. Akui keberadaannya, dan kalaupun harus ketemu, berada di satu proyek, tempat kerja yang sama, atau mungkin aktivitas yang beririsan, maka upayakan untuk membicarakan yang sama. Tips yang kedua, lihat dari sudut pandang orang lain. Kenapa mereka sangat concern dengan isu lingkungan ya? Kenapa ada sekelompok orang yang sangat fokus pada isu sosial politik sedangkan kita enggak? Atau kenapa pasangan kita senang melakukan aktivitas tertentu di pagi hari? Nah, dengan berusaha melihat sudut pandang yang orang lain lihat atau yang orang lain lakukan, kita bukan hanya lebih open-minded teman-teman, namun juga lebih bijak dalam memilih mana yang sebenarnya tepat dan mana yang sebetulnya tidak. Termasuk dalam bereaksi atas perbedaan sudut pandang dan pilihan sikap. Tips yang ketiga adalah, ya nggak perlu dipaksakan. Teman-teman kebayang nggak sih kalau mayoritas manusia yang ada di sekitar kita punya aktivitas, hobi, ketertarikan yang kurang lebih sama? For me personally, that's gonna be so boring. Bakal ngebosenin banget. Biarkan perbedaan itu tetap ada di sekitar kita, karena justru itu adalah anugerah. Biarkan perbedaan sudut pandang dan mindset itu tetap hadir, meskipun minor, karena itu tanda bahwa kita dewasa, tanda bahwa kita menghargai perbedaan, dan tanda bahwa kita bertumbuh. Yang terpenting justru adalah 3 hal. Pertama, kita sudah punya belief system sendiri dan meyakininya. Kedua, kita sudah berkeputusan dengan itu, baik berupa pikiran maupun habit. Dan ketiga, kita tetap memiliki social control, yang itu sebetulnya adalah ring satu kita. Ketika 3 hal tadi sudah teman-teman dan kita semua miliki, maka ketemu dengan orang dengan kebiasaan seperti apapun yang membuat teman-teman jenuh gak akan mengganggu kestabilan emosi dan semangat kita dalam memperjuangkan sesuatu.
Nah itu dia alasan kenapa kita jenuh dengan orang dan kurang lebih 3 tips yang bisa kita lakukan untuk mengatasi situasi dan kondisi seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan semoga menjawab pertanyaan yang teman-teman tulis di kolom Q&A. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.